Jika suatu persegi memiliki luas 144 cm², maka panjang sisinya sama dengan. Oke, ini yang diketahui luas, yang ditanya sisi. Maka kita bisa gunakan rumus S sama dengan sisi akar dari luas. Akar dari 144 yaitu 12 cm. Sementara di option harus dijadikan ke milimeter. Senti ke milimeter turun 1 berarti dikali 10 ya. 120 mm. Soal kedua, Aisyah memiliki sebuah kain berbentuk persegi panjang. Ia berencana menghias sekeliling kain tersebut dengan renda. Jika ternyata renda yang diperlukan paling sedikit 450 cm, salah satu ukuran kain yang dimaksud adalah. Berarti ini yang diketahui adalah keliling dari persegi panjang. Nah, di sini kan sekeliling kain. Kemudian pertanyaannya ukuran kain yang mungkin, berarti panjang dan lebar berapa sehingga kelilingnya 450. Kita cobakan option A 125 dan 400. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu rumus keliling, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Option A tadi panjang 125, lebar 100, 225 kali 2. Oh, alhamdulillah langsung di option A berarti jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, ukuran diagonal layang-layang yang luasnya 640. Sama seperti tadi, kita cobakan setiap optionnya. Nah, adik-adik harus tahu rumus dari luas layang-layang yaitu D1. Option A kita coba, D1 kali D2 per 2. D1 di sana 22 kali 30 per 2. 11 330. Enggak ya. Yang B 32 langsung saja per 2. Dan secara ini 2 640. Oke. Ketemu, jawabannya adalah B. Soal keempat, perhatikan gambar persegi dan persegi panjang berikut. Jika luas persegi panjang setengah dari luas persegi, lebar dari persegi panjang adalah, berarti ini lebar ini ditanya ya. Ini panjangnya, ini persegi panjang, ini sisi dari persegi, semuanya sama panjang. Kata kuncinya di kalimat ini. Luas persegi panjang, kita singkat ini boleh, sama dengan setengah kali luas persegi. Oke. Substitusi rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar, setengah kali luas persegi, sisi kali sisi. Panjang kali lebar 8,5, lebar tidak ada, setengah dikali 8,5 kali 8,5. Nah, adik-adik, luas kiri dan luas kanan ada yang sama, boleh kita coret ya. Sehingga luasnya adalah lebarnya. Oke, lebar sama dengan 8,5 dibagi 2. 4,25. Oke, jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, luas daerah pada gambar di bawah ini adalah. Untuk mempermudah, kita potong-potong gambarnya. Oke, cara memotongnya ada berbagai cara. Salah satunya ini ya. Kita potong di sini. Jadi yang terlihat di sini ada 3 bangun datar. Salah, ini 2 ya. Oke. Luas 1 itu gambarnya persegi panjang, 2 persegi panjang juga, 3 persegi panjang. Panjang 1 6, lebar 2. Panjang yang kedua, kita tahu ini 8 tuh dari sampai sini aja ya. Berapa lagi ini sisanya?
Oke, ini ada clue-nya di sini, ini 4, di atasnya 6, maka tersisa yang garis putus-putus ini 2. Oke, jadi panjang untuk yang bangun datar kedua 10. Lebarnya untuk lebar di sini. Oke, ternyata soalnya kurang lengkap, ini tidak diberikan. Tapi kalau untuk bangun datar ketiga kita tahu panjangnya ini sama dengan yang di atas 6, lebar 2. Oke, kita cari satu persatu. Luas total itu luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Luas 1 panjang kali lebar tambah panjang kali lebar tambah panjang kali lebar. Panjang pertama 6 kali 2. Kita nggak tahu, ini 6 kali 2 juga ya. 12 tambah, berarti ini udah 24. Nah, ini sepertinya sama panjang, kita pakai aja angka 2 ya. 20 tambah 24, 4. Dan tidak ada di ABC. Oke, lanjut ya. Soal ke-6, perhatikan gambar persegi ABCD dan KLM. Berarti ini ada 2 persegi. Yang pertama sisinya 10, yang kedua sisinya 8. B ini adalah titik pusat simetri putar KLMN, maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, adik-adik coba bayangkan, ini titik putar pusat itu arti titik potong antara 2 diagonalnya. Jadi ini bisa diputar gitu loh. Nah, yang pertanyaannya adalah luas diarsir ini berapa? Ini adalah soal UN 2014, sering keluar. Caranya kita anggap ini luas diarsir itu dengan T, boleh variabel T. Oke, soal seperti ini. Cara mencarinya, kita bisa putar KLM ini sehingga DC sejajar dengan NM. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini dia luas yang mau kita cari. Ini titik B. Nah, karena dia titik pusat simetri, kita bisa buat ini sejajar. Kemudian kita tahu bahwa nanti panjang dari ini ke sini itu setengah dari sisi yang 8, 4. Ini juga 4 ya. Maka luas T atau luas diarsir itu adalah persegi dengan sisi 4. 4 kali 4, 16 cm. Jawabannya A. Soal ke-7, perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir adalah 20, berarti ini luasnya sebesar 20. Maka luas yang tidak diarsir berarti adalah luas putih. Oke. Caranya gini. Luas tidak diarsir nomor berapa ini? Nomor 7. Luas tidak diarsir sama dengan luas PQRS kurang 20, ya kan? Jadi PQRS kita buang yang arsiran ini, tinggallah yang putih, ditambah luas ABCD dikurang arsiran. Jadi arsiran ini kan terletak di bangun datar PQRS juga di persegi panjang ABCD juga. Kita keluarkan 20-nya sehingga tersisa luas yang putih nih, atau yang tidak diarsir. Luas PQRS itu persegi, ada tanda ini ya. 10 kali 10, sisi kali sisi, kurang 20 tambah luas ABCD panjang kali lebar kurang 20. 100 kurang 20 tambah 60 kurang 20, jadi 80 tambah 40 sama dengan 120. Jawabannya B. Soal selanjutnya nomor 8, nilai panjang FB adalah dari jajar genjang berikut adalah. Oke, panjang FB yang ditanya adalah berapa? Oke, kita tahu bahwa di jajar genjang ini sudah ada diketahui nilai sisinya 9 dan 10. Nah, FB ini adalah tingginya ya, karena ada tanda tegak lurus. Oke, cara mencari FB,
kita gunakan prinsip luas jajar genjang, yaitu alas kali tinggi, ya kan? Nah, kita memandang alasnya 9, maka tingginya nanti adalah si CE. Oke. Untuk mencari FB, adik-adik pandang alasnya BC, maka tingginya adalah FB. Oke. Untuk mencari luas yang alasnya 9 dan tingginya CE, kita cari CE-nya dulu. CE menggunakan Pitagoras, segitiga siku-siku. Jadi dikeluarkan dulu. Ini C, E, B, 6, 10. Mencari CE, akar dari 10 kuadrat kurang 6 kuadrat, ya kan? 100 kurang 36. Aduh, berapa? 64. Nah, ini panjangnya 8. Maka luasnya adalah 9 kali 8, 72. Oke, kita tahu luas sudah diketahui 72. Akan mencari FB. FB ini adalah tinggi dari jajar genjang dengan alasnya 10. Berarti alas kali tinggi 72. Alas 10, tingginya FB tadi sama dengan 72. FB berarti melakukan pindah ruas tetapi dibagi, FB 7,2. Jawabannya adalah B. Oh ya, kenapa CE alas jajar genjang? Kenapa CE tinggi jajar genjang untuk yang alasnya 9? Karena di sini tandanya siku-siku. Ingat ya, tinggi jajar genjang harus yang tegak lurus dengan alas. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari jajar genjang ABCD. Luasnya adalah luas yang ditanya ya. Oke. Luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi. Ini ada sisinya diketahui 10, 12, 8 ini ada tanda siku-siku, berarti bisa kita katakan tinggi. Oke. Nah, tinggi dengan alas harus tegak lurus. Berarti yang menjadi alas di antara kedua sisi ini adalah yang tegak lurus dengan T. Ini garis T tegak lurus dengan garis BC. BC sama panjang dengan ini, 10. Berarti alasnya yang kita gunakan 10 dan tingginya 8. Oke. Jika alasnya 12, tingginya ke sini arahnya. Oke, Adik-adik. Nah, tuh. Nanti jawabannya adalah 80. C. Soal ke-10, berdasarkan gambar berikut nilai X adalah, ini sebuah layang-layang. Untuk mencari X, kita cukup pandang segitiga A, B, C. Tanda di sini sama kaki, berarti sudut pada kaki sama, 50. Sehingga untuk X itu, kita gunakan prinsip luas sudut dalam segitiga sebesar 180 ya. Ini 50, 50 X, sisanya adalah sudut segitiga total seluruhan adalah 180 dikurang 50 tambah 50. Sorry ribut karena di tepi jalan. Tinggal 80 cm. 80 derajat. Jawabannya adalah C. Soal keempat, perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Sudut A berbanding sudut B 2:3. Besar sudut C adalah. Kalau ada perbandingan, kuncinya kita misalkan dengan sudut A itu suatu variabel 2A. Sementara sudut B 3A. Ini faktor pengalinya berapa gitu. Nah, sifat dari sudut sebuah belah ketupat, mereka yang berhadapan ini besarnya sama ya. Ini 2A, ini 2A. B-nya 3A berhadapan dengan D 3A. Nah, itu besarnya sama. Kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Berarti sudut A tambah sudut B kan berdekatan tuh. Jumlahnya 180. 2A tambah 3A 180. Ini 5A. A-nya berarti 180 bagi 2. Bagi 5. Sama dengan 36 derajat. Maka besar sudut C. Sudut C kan sama dengan sudut A. Sama dengan 2A. 2 kali 36.
72 derajat ya, tidak ada isinya. Oke. Soal selanjutnya, perhatikan gambar samping panjang AC adalah, oh ya ini pakai Pythagoras saja. AC merupakan sisi siku-siku, maka mencarinya adalah 15 kuadrat kurang 12 kuadrat ya. Sisi hipotenusa atau sisi terpanjang dikurang dengan sisi siku-siku lainnya yang diketahui. 189. C. Selanjutnya, urutan langkah melukis garis bagi yang benar adalah, langkah pertama ini soal ketiga, nomor 3, habis itu 1 atau 2, berarti optionnya C, 1 atau 2, nih jawabannya D, terakhir baru 4. Oke. Ini nanti menggunakan busur, bukan, jangka. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut, luas daerah yang diarsir adalah, ini adalah gambar trapesium ya. Luas dari sebuah trapesium rumusnya adalah atau bisa gunakan luas peluk panjang dikurang dengan luas segitiga, atau dengan membayangkan ini sebuah trapesium. Luas trapesium adalah A tambah B, atau ini jumlah sisi yang sejajar kali tinggi bagi 2. Siapa A dan B? Sisi yang sejajar dari trapesium ini, nah sisi ini dan ini 16 dan sisanya sini 8 ya, 8 tambah 8. Di 16 ditambah 8 kali tinggi dari ini, trapesium adalah 6 bagi 2. Coret, dapat 3. 16 tambah 8 24 kali 3 berarti 72. Oke. Semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.